Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno, masih di channel kita kali ini. Kali ini saya akan mengomentari sebuah pendapat dari Bapak Ade Armando. Beliau ini adalah dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, di mana dulu saya pernah belajar di sana, Fakultas Ilmu Komunikasi ini, dan beliau ini memang dosen senior di Fakultas Komunikasi ini. Dan apa yang menjadi masalah dengan Ade Armando kali ini adalah pendapat beliau yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ini sempat menuai beberapa tanggapan, baik itu yang pro atau yang kontra, termasuk dari beberapa pakar agama Islam lainnya. Dan bagaimana dan apa sebetulnya video beliau yang lagi rame dibahas itu? Coba kita simak videonya. Saya sebetulnya justru sangat heran ya, ketika ini menjadi sedemikian viral dan dianggap kontroversial. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu bahwa memang kalimat 5 kali sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Kita misalnya Al-Isra 78 kalau nggak salah, terus ada Hud 114, itu adalah surat-surat yang selalu kita gunakan untuk merujuk tentang kewajiban sholat. Jadi sholatnya sih wajib yang saya katakan, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah saya pelajari sejak lama sih. Saya sih agak heran ya kenapa orang menjadi sedemikian ramai ya, seolah-olah, kecuali emang orang memotongnya menjadi saya mengatakan kewajiban sholat itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kewajiban sholat jelas ada dalam Al-Quran, yang tidak ada pernyataan 5 kali ya, itu nggak ada. Kalau surat Al-Isra itu kalau nggak salah 3 kali ya, Hud juga 3 kali, 3 waktu bukan 3 kali, 3 waktu, di pagi, siang, malam gitu. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa memang beliau mengatakan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan dengan jelas bahwa sholat 5 waktu itu ditulis di sana. Sebetulnya sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan klasik ya, terutama untuk kita yang sering terlibat dalam dunia dialog keagamaan, dunia debat, dialog antar agama. Sering pertanyaan ini malah muncul juga dari kalangan Kristen dan juga kalangan non-Muslim yang lainnya. Dia mengatakan bahwa memang sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam kitab suci Al-Quran dan memang tidak disebutkan. Mereka selalu menuduh seperti itu. Dan kali ini berita ini menjadi agak ramai karena yang mengatakan itu adalah seorang Islam, dan beliau ini adalah juga ya tokoh nasional juga dikatakan, karena sering keluar sekarang di channel YouTube-nya. Beliau yang saat ini tergabung dalam channel Cokro ya, dimana di dalam channel ini ada Denny Sirgar, kemudian ada Eko Kuntadi, dan juga Ade Armando sendiri. Dan di channel Cokro ini memang beritanya memang sering bikin sensasi ya, dan terutama saat ini mereka ini lagi mencari berita yang lagi populer dan mencari sensasi, saya bilang. Karena apa? Karena sebetulnya pendapat ini betulnya bukan pendapat baru, dan ini sudah menjadi pendapat yang lama sekali, dan ini sering diperbincangkan dalam dialog-dialog antar agama maupun di dalam dialog intern sendiri dalam agama Islam. Memang si Armando ini ya sering dalam videonya tadi mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa sholat 5 waktu itu ditulis di dalam Al-Quran. Bahkan lebih jauh si Ade Armando ini bisa dikatakan bahwa menyaksikan bahwa 5 perintah sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun beberapa tanggapan dari beberapa pakar Islam di sana mengatakan bahwa kita tidak cukup berbekal pada kitab suci Al-Quran saja, tetapi ada kitab pendukung, yaitu Al-Hadis. Karena di sana disebutkan bahwa sholatlah kalian seperti kalian melihat sholatku. Jadi perintah sholat yang dijalankan oleh Nabi Muhammad ini sudah dijalankan oleh para murid-muridnya atau para sahabat-sahabatnya waktu itu yang sudah mengikuti sholatnya Nabi pertama kali, dan itu diturunkan turun-temurun sampai sekarang. Dan hadisnya banyak sekali mengatakan bahwa Nabi Muhammad
memerintahkan kita untuk menjalankan sholat 5 kali, meskipun di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan secara pasti batasan waktunya kapan itu 5 sholat itu apa saja, itu memang tidak disebutkan, karena di dalam Al-Quran hanya menyebutkan beberapa masa ya, ada 3 masa kelihatannya. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang baru sebetulnya. Kalau kita lihat dialog-dialog antar agama, interagama, ini sering dibahas kok. Memang di dalam Al-Quran di sana hanya menyebut ada waktu malam, ada waktu siang dan subuh, atau ada yang mengatakan ada waktu maghrib, isya dan subuh, atau yang mengatakan subuh, maghrib dan isya saja. Yang jelas memang tidak disebutkan, tetapi batasan-batasan itu memang sudah diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi, dan itu mengatakan bahwa Nabi mengajarkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Hal ini pasti ya, kalau hanya melihat Al-Quran banyak sekali yang tidak dijelaskan secara terperinci ya, karena kita akan melihat perintah itu berdasarkan hadis juga, seperti contohnya ibadah haji. Di sana di dalam Al-Quran tidak disebutkan rinci bagaimana cara tawaf, bagaimana cara melakukan sa'i dan sebagainya ya, tetapi ini diatur di dalam hadis Nabi Muhammad. Demikian juga masalah sholat dan banyak-banyak kewajiban-kewajiban yang lain yang di dalam Al-Quran hanya disebutkan sepintas, tetapi dijelaskan lebih rinci di dalam hadis-hadis ini. Memang ada kelompok-kelompok masyarakat sampai hari ini yang menolak hadis, ada. Saya dulu pernah berdialog dengan orang semacam ini. Mereka hanya berpegangan pada Al-Quran saja dan menolak hadis. Jadi istilahnya ingkar hadis. Dan kelompok ini ada di masyarakat, ada. Kita nggak usah menafikan. Dan kelompok ini sudah berkembang juga di masyarakat, yang mengajarkan bahwa sebetulnya hal yang tidak ada di dalam Al-Quran itu tidak wajib mereka jalankan. Jadi mereka hanya menjalankan Al-Quran saja. Kalau semacam itu memang akan kehilangan syariat-syariat yang rinci yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan orang-orang ingkar sunnah, ingkar hadis itu banyak, dan mereka mengingkari, termasuk saya pikir Ade Armando ini juga mengingkari hadis karena beliau tidak percaya dengan hadis. Nggak tahu ya, dia tidak komen, tetapi yang jelas kalau dilihat gayanya memang dia hanya melihat Al-Quran saja. Al-Quran ini menyebutkan hanya sholatlah kalian di petang hari, kemudian di waktu subuh, dan juga dikatakan waktu matahari tergelincir gelap ya, jadi waktu pagi, waktu siang, dan waktu malam. Jadi apa yang mereka katakan itu seperti di dalam kitab Arum ya, Arum 17 di sana memang menyebutkan hal ini ya, bahwa sholat itu hanya beberapa bagian saja, yaitu maka bertasbihlah. Ini kitab suci Al-Quran Ar-Rum ayat 17 mengatakan, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari, satu ya, dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi, dan di waktu kamu berada pada petang hari, dan di waktu kamu berada di waktu duhur. Kemudian di Al-Isra ayat 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Jadi matahari tergelincir itu agak condong, itu biasanya sholat duhur sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Jadi waktu sholat siang, duhur, kemudian sholat malam, dan sholat subuh. Ada 3 bagian. Kemudian sholat di surah Hud juga demikian. Di dalam surat Hud ayat 114, dan dirikanlah sembahyang itu kepada 2 tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagiannya permulaan daripada malam. Jadi ada 3, yaitu tepi siang, yaitu subuh dan duhur. Kemudian bagian malam, permulaan malam ya, permulaan malam itu adalah maghrib atau isya. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan yang buruk itu peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kalau kita hanya berpegangan pada kitab suci Al-Quran saja, memang tidak disebutkan secara terperinci 5 waktu. Jadi apanya yang perlu diperdebatkan dari omongannya si Ade Armando ini? Ya memang dia ngomong betul, di Al-Quran memang tidak disebutkan secara terperinci 5 waktu.
Tetapi Ade Armando ini mengingkari hadis. Jadi ingkar hadis ini banyak sekali di kalangan masyarakat, karena mereka seakan-akan cukup berpegang pada Al-Quran saja. Kalau hanya berpegang pada Al-Quran saja, contohnya kalau kita berwudu saja, itu di Al-Quran juga tidak akan diuraikan secara terperinci ya. Demikian juga tata cara sholat, tata cara haji dan sebagainya. Kalau dalam masalah ibadah sholat, itu banyak hadis sekali menyebutkan Nabi mengajarkan kita untuk sholat 5 waktu. Contohnya di dalam kitab hadis HR Bukhari ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Di sana disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah mengutus Mu'adz ke Yaman. Lalu beliau bersabda kepadanya, ajaklah mereka penduduk Yaman itu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatinya, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Itu adalah hadis dari Al-Bukhari. Kemudian hadis dari riwayat Abu Dawud juga disebutkan, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah 2 kali, maka ia sholat bersama saya, sholat duhur ketika matahari tergelincir matahari, kemudian sholat asar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, kemudian sholat maghrib ketika terbenam matahari, dan kemudian sholat isya ketika terbenam syafaq atau merah itu ya, kemudian sholat subuh ketika fajar mulai bercahaya. Jadi hadis-hadis untuk menerangkan sholat 5 waktu itu banyak. Jadi kalau Mas Ade Armando hanya mengatakan sholat itu hanya 3, ya itu kurang tepat ya, karena memang sholat di dalam anjuran atau syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini adalah 5 waktu. Jadi siapa lagi kalau kita tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, karena kita ini umat muslim ya. Tapi yang jelas sebagai masyarakat awam kadang-kadang terkaget-kaget dengan informasi semacam ini. Jadi kadang-kadang mereka itu tidak banyak tahu kalau sebetulnya memang di Al-Quran memang tidak disebutkan secara pasti 5 kalinya. Jadi kita tidak usah marah-marah mengkritik Ade Armando dengan macam-macam hujatan dan sebagainya, itu nggak perlu. Dan kalau perlu si Ade Armando ini didudukkan dalam sebuah dialog, jadi dialog mengundang para ulama, kemudian mungkin diajari itu si Ade Armando diajari di samping Al-Quran ada hadis-hadis, supaya pendapatnya Ade Armando ini tidak ditelan mentah-mentah oleh masyarakat yang mengatakan bahwa sebetulnya Islam itu ajaran yang meragukan, karena ajaran yang dilakukan, contohnya sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran, kok dinyatakan diwajibkan dilakukan. Jadi biar mereka itu paham, si Ade Armando ini sebetulnya harus diajak dialog saja, undang para kiai, ustadz yang pinter-pinter itu, kemudian dialog. Jadi pendapatnya si Ade Armando ini banyak sekali, kalau dia menyelisihi hadis, kemudian sunnah Rasul, anti sunnah, ya boleh kita nanti bisa itu diadakan dialog mana yang paling benar. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Ade Armando tidak usah kita besar-besarkan ya, sebetulnya itu sudah masalah klasik, sudah lama dibahas. Beberapa kali dialog juga sudah membahas masalah itu sebetulnya, jadi kita nggak usah terlalu meramaikan si cuitan dari Ade Armando ini. Kemudian si Ade Armando ini di dalam videonya memang sempat dibalas oleh Ustadz Samsi Ali. Beliau ini adalah imam masjid di Madinah ya, dan si Ustadz Samsi Ali ini sekaligus sebagai presiden Nusantara Foundation. Jadi Muhammad Samsi Ali ini sudah mengkritisi apa yang dikatakan oleh Ade Armando, itu tidak semuanya bisa tidak semuanya betul ya apa yang dikatakan dia, karena kalau menuruti Ade Armando orang akan terpecah nantinya. Jadi sholat nggak perlu 5 waktu, hanya 3 waktu aja udah cukup. Tetapi yang jelas kita sekali lagi kembali kepada hadis, apa yang disuruh, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW.
Karena menurut hadis-hadis di sana sudah banyak sekali yang menceritakan bahwa sholat yang diajarkan Nabi Muhammad itu memang ada lima kali sehari. Kembali kepada si Ade Armando ini, memang di dalam channelnya kemudian sempat ribut di Twitter ya, antara dia dengan si Ustadz Samsi Ali, kemudian juga dikritik juga oleh saudara Felixio, kemudian dan lain-lain, termasuk ketua MUI ya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia berpendapat bahwa sholat di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 3 kali, si Ade Armando ini mengakui masih tetap menjalankan sholat 5 waktu. Dia mengatakan, saya sih sholat 5 waktu walaupun saya tahu di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu, ujar dia. Dia mengaku sudah menjalankan sholat 5 waktu sejak kecil. Saya sudah sholat sejak kecil dan saya merasa perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara konstan. Jadi Armando ini memang ya pinter dia ngomong itu. Jadi meskipun dia nggak percaya, dia tetap melakukan sholat 5 waktu, tetapi dia tidak mengatakan bahwa itu perintah dari Nabi Muhammad. Tetapi dia mengatakan, ya aku percaya ada sholat 5 waktu dan karena itu diajarkan mulai kecil. Dan saya harus melakukan komunikasi dengan Tuhan secara konstan, dia bilang. Pernyataan tersebut ya pasti ribut, memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Kemudian Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan ini merupakan perdebatan klasik. Ini perdebatan klasik dan bukan hal yang kontroversial, kata Abdul kepada harian Republika. Abdul menyebut nama-nama sholat dan waktu pelaksanaan memang tidak ada dalam teks Al-Quran, tetapi tercantum di dalam hadis. Dia menjelaskan di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 waktu sholat. Beliau memang membetulkan itu, yaitu di waktu tergelincir matahari, kemudian gelap malam dan fajar. Bahkan ada satu ayat yang menyebut sholat al-wusta tanpa disebut waktunya. Perbedaan pendapat atau khilafiyah ini masih terus terjadi sampai sekarang sebetulnya ya. Oleh karena itu si Abdul ini menyarankan persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan, sebab banyak masalah lain yang lebih penting dibahas. Kemudian Sekjen MUI Amir Syah Tambunan mengatakan perintah sholat jelas ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra dan surat Hud. Amir Syah menjelaskan untuk memahami ajaran Islam itu harus berdasarkan Al-Quran, hadis, dan termasuk dengan menggunakan akal pikiran yang sehat. Ketika banyak penafsiran, akhirnya memang harus disepakati oleh para ulama. Tegas dasar hukum sholat itu memang merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berdasarkan itu, perintah sholat itu disebutkan di dalam Al-Quran secara umum, kemudian dijelaskan lebih rinci berdasarkan hadis Rasulullah. 5 waktu itu adalah perintah sholat yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan para ulama telah sepakat memahami perintah 5 waktu ini. Oke. Kemudian Amir Syah melanjutkan, mereka yang bisa menyampaikan pandangan terkait Islam ini adalah ulama kompeten, sedangkan mereka yang tidak memiliki kompetensi diminta menahan diri. Jadi beliau ini mengatakan si Ade Armando ini tidak punya kompetensi untuk ngurusi syariat soal sholat, karena dia pakar komunikasi mungkin ya, fokus di bidang keahliannya. Jadi kalau beliau itu kompetensinya komunikasi, ya berkomentarlah soal komunikasi supaya tidak bias dan tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat, dia bilang. Ade menyebut banyak orang salah paham dengan ucapannya soal tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ini Ade Armando memang mengatakan seperti itu. Kesalahpahaman ini yang membuat beberapa tokoh menyindirnya dengan berbagai macam kata-kata kasar. Ya, akhirnya saling maki. Harusnya jangan seperti itu. Kita ajakan dialog aja lah. Si Ade Armando ini diajak duduk bersama, diajari soal hadis-hadis lagi, soal yang paling persoalan masalah sholat ini masalah paling dasar ya. Jadi kalau dasarnya aja umat Islam belum ngerti dasar-dasarnya dan baru dengar suara Ade Armando aja sudah terkaget-kaget, itu memang harus disadarkan dulu. Ini salah siapa ya? Mungkin kita semua yang bersalah, para ulama, kiai,
belum bisa menjelaskan secara jelas antara perbedaan di dalam Al-Quran soal waktu-waktu sholat dan munculnya hadis kenapa dinyatakan sampai 5 kali. Tapi yang jelas ini adalah sebuah persoalan klasik ya, sudah lama dibahas dan sebetulnya bukan hal baru, tetapi karena saat ini Ade Armando yang mengangkat kemudian sempat rame ya, kita maklum-maklum saja. Tapi yang jelas kita nggak usah bingung, sholat ini sudah ditentukan sejak zaman Nabi Muhammad. Para pengikut-pengikut beliau sudah melakukan dan itu diwariskan sampai hari ini. Karena di sana dikatakan, kalian kalau mau sholat, sholatlah dan lihatlah aku cara bagaimana melakukan sholat. Nabi sering mengatakan hal itu. Supaya apa? Supaya syariat ini tidak ditambah atau dikurangi. Jadi supaya waktunya tepat, jumlah rakaat juga tepat, termasuk bacaannya. Semua diajarkan oleh Nabi dengan sangat jelas. Dan ada beberapa sholat-sholat lain yang diajarkan, termasuk sholat-sholat sunnah. Jadi kalau Ade Armando hanya mempermasalahkan sholat tidak ditulis di dalam Al-Quran, itu ya itu permasalahan sebetulnya masalah remeh ya, karena itu sudah dipecahkan mulai zaman Nabi sampai hari ini. Jadi untuk kita umat Islam gak usah bingung dengan pendapatnya si Ade Armando ini. Kita harus tetap menjalankan perintah sholat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menuntun kita mulai hidup di dunia hingga menuju surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya saudara-saudaraku, soal ribut-ribut pendapat dari Ade Armando ini yang saat ini lagi ramai dibahas di media. Dan supaya Anda tidak bingung dan supaya si masyarakat awam tidak bingung juga, dan Anda semua masih tetap istiqomah menjalankan ibadah. Dan saya anjurkan kepada yang belum mengenal Islam, masuk Islam, menjadi mu'alaf. Semoga hidayah menjemput Anda. Dan yang sudah mu'alaf, pertahankan mu'alaf Anda supaya Anda tetap berjalan di jalan yang benar. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada khilaf dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.